Hello, good morning, all. I hope you all in a good conditions and you always be happy. This is our third meeting actually in the cross culture understanding course, and today I would like to tell you how you will present your presentations. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kalian harus nanti mempresentasikan presentasi kalian. Ya, ini menurut saya penting supaya tidak nanti ada keraguan-raguan nanti sistem seperti apa yang akan kita gunakan. Oke, nah ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yaitu pertama, how to present, bagaimana anda presentasikan itu, presentasinya kayak gimana. Kemudian nanti kalian handle Q&A-nya, question and answer-nya kayak gimana, nanti discussion-nya itu kayak gimana ya. Kemudian nanti akan ada peer assessment seperti yang saya sampaikan waktu di awal kuliah. Kalau UTS-nya nanti akan ada essay test ya, tetapi kalau UAS-nya nanti akan kita ambil dari nilai your process ya, for your process. Jadi salah satunya itu adalah dengan peer assessment ini. Peer assessment itu maksudnya adalah menilai teman sendiri. Jadi presentasi kalian, diskusi kalian itu akan dinilai oleh teman kalian nanti sendiri. Oke. Nah, kita mulai dari how you are going to present your presentation. Ini adalah hasil dari penyampaian atau pemilihan topik yang sudah kalian sampaikan. Oke. Nah, ini ada 10 topik dan hampir semua topik dipilih ya oleh kalian semua. Ini saya tidak isi kelas A maupun kelas B karena nanti penyampaian kalau online itu akan semuanya, baik di kelas A maupun kelas B itu akan menyampaikan ke semua temannya dan vice versa. Ya, dalam artian juga teman yang lain di kelas A sama kelas B juga bisa melihat presentasi teman yang lainnya. Nah, kecuali di sini ada 10 topik, cuman culture shock saja yang tidak ada mengambil topik tersebut. And that's okay, gak masalah. Mungkin nanti saya akan buat short or brief explanation about what is the culture shock. Oke. Nah, di sini juga kita lihat ada mahasiswa atau kelompok mahasiswa itu mengambil lebih dari satu topik. And that's good actually. Konsekuensinya kalian akan membuat 2 materi ya. Baik materinya itu kalian upload di YouTube karena banyak saya lihat di sini semuanya akan diupload di YouTube ya. Nah, sorry. Di sini di contoh language and culture itu ada 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry, di sini ada yang sama ini. Ulan tari, ini juga ulan tari mudah biasa. Oh, 3 ini, 3 sama. Saya belum hapus ini. Ini satu kelompok ini ya, tapi ngisi online-nya tuh 3 kali mereka. Oke, jadi secara keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 presenter nanti atau group of presenter yang akan mempresentasikan mengenai language and culture. Nah, kalian akan mempresentasikan ini 21st of May 2021. Itu lagi 2 minggu ya. Nah, di sini saya lihat semua online, jadi saya minta 3 hari sebelum tanggal ini kalian sudah mengirimkan linknya ya, link materi. Saya bilang kalau kalian mengupload di YouTube, link YouTube-nya kirim ke saya, bisa via WA saja. Oke, saya di Japri. Kemudian kalau yang Zoom meeting, kalian harus mengirimkan materi, misalnya kayak ini Hermawan mengirimkan PowerPoint sama invitasi Zoom meetingnya ya. Nah, jadi kalau Zoom meeting itu kan synchronize. Jadi kalau synchronize itu ya harus tanggal 21 itu kalian presentasi. Dan PowerPoint-nya sudah harus dikirimkan ke saya ya. Nah, saran saya sih untuk semua mahasiswa itu yang dikirimkan ke saya adalah linknya. Jadi kalau PowerPoint kalian save saja dulu di Drive misalnya dan kirimkan link Drive-nya. Ini supaya memudahkan saya karena
3 hari itu akan saya gunakan untuk mengupload materi kalian ke kuliah online. Jadi teman-teman teman-teman yang lainnya itu bisa mempelajari materi kalian. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke yang offline. Nah, yang offline kayak gimana, Pak? Jadi kalau yang offline artinya kita harus tatap muka memang, ya. Nah, di sini misalnya di culture konflik itu yang presentasikan satu orang aja. Satu grup. Jadi kita harus pertemuan offline tatap muka. Cuman konsekuensinya adalah karena di sini adalah 2 kelas, jadi kalian presentasi di 2 kelas itu, di kelas A sama kelas B, ya, yang offline. Sama juga ini di CCU juga CCU in Education itu juga satu kelompok, jadi kalian juga presentasinya di 2 kelas itu. Sama di table manner ya, ini presentasikan offline menggunakan papan tulis. Nah, jadi seperti itu kalian menyampaikan materinya. Oke, kalian menyampaikan materi. Nah, setelah itu mahasiswa yang lain kalian wajib untuk membaca materi tersebut di kuliah online. Nanti yang akan tertera di kuliah online itu cuma linknya saja yang akan saya tampilkan di sana. Kalian klik. Kalau bentuknya adalah PowerPoint silahkan dibaca. Kalau dia bentuknya video silahkan ditonton sampai selesai. Oke. Nah, jikalau sudah selesai kalian membaca mahasiswa yang lainnya, silahkan kalian menyampaikan pertanyaan itu di Q&A di kuliah online-nya. Oke. Nah, jadi akan ada kayak Q&A seperti ini. Nanti di sini akan ada materi yang disampaikan oleh semua temannya. Nanti akan saya sampaikan siapa presenternya, kemudian materinya seperti apa. Nanti kalian tinggal klik saja di sana. Nah, jikalau sudah ada Q&A di sini, bagi presenter yang ditanyain sama temannya itu wajib nanti menyampaikan menyampaikan jawabannya. Bisa kalian sampaikan jawabannya dengan cara mengetik di Q&A atau di grup di forumnya itu, atau kalian misalnya mau buat materi tambahan bentuknya kayak PowerPoint, atau kalian mau buat video saja untuk menyampaikan, menjelaskan itu, silakan. Oke. Nah, jika saya anggap perlu, mungkin akan saya buat Zoom meeting untuk kita bisa diskusi secara kelas saja. Oke, jadi semuanya masuk ke sana, nanti kita diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke. Nah, jadi misalnya kayak ini. Kalau saya summary di Language and Culture itu kita akan upload tanggal 21 Mei. Nah, itu kan akan ada 5 materi. Itu kalian punya 1 minggu untuk membaca dan menyampaikan pertanyaan, dan sekaligus juga bagi para presenter untuk menjawab pertanyaan tersebut di kolom forum, ya. Nah, pada tanggal 28 Mei-nya itu, jikalau saya anggap itu perlu, kita akan buat Zoom meeting untuk membahas language and culture, ya. Nah, jikalau sudah selesai Zoom meetingnya itu, baru saya akan upload topik General American Values, ya. Dan 1 minggu kemudian kita akan mengadakan discussion di stereotyping. Ya, jadi seperti itu siklusnya. Tapi jikalau saya anggap sudah fix dalam misalnya language culture 21 Mei di upload, tetapi sampai tanggal 28 tidak ada pertanyaan sama sekali, tidak ada hal yang menurut saya penting untuk diadakan Zoom meeting, saya anggap sudah selesai, ya. Jadi saya tinggal mengupload materi dari General American Values seperti itu. Oke. Nah, nanti peran saya jikalau ada beberapa hal yang tidak bisa dijawab misalnya oleh presenter, saya baru handle di sana. Atau misalnya ada beberapa hal yang saya anggap keliru, misalnya penjelasannya, saya akan luruskan di discussion Language and Culture, yang itu diskusinya mungkin akan saya upload pada General American Values-nya di tanggal 28-nya. Oke. Nah, itu prosesnya atau prosedurnya kita akan melaksanakan kuliah online CCU-nya ini, presentasinya seperti itu. Oke.
Dan saya lanjut dulu ke peer assessment. Nah, peer assessment ini akan saya kirimkan seperti apa istilahnya, seperti Google Form. Nah, mahasiswa yang lain itu wajib untuk mengisi itu memberikan nilai kepada presenter. Jadi pada tanggal 21 Mei itu saya akan juga upload gininya, Google Form-nya. Di sana kalian akan mengisi berapa nilai yang kalian berikan untuk teman kalian. Misalnya Niluh Putu Lantari dan Novita Lena Jondata. Mereka sudah mempresentasikan materi mereka. Kemudian kita sudah diskusi. Nah, setelah diskusi itu baru kalian isilah Google Form itu untuk menilai berapa yang kalian berikan kepada mereka, ya. Karena di sini ada 5 presenter nanti, jadi kalian harus mengisi 5 Google Form, ya. Itu menyesuaikan. Nanti misalnya kalau general market value kan cuma satu, ya satu Google Form nanti. Oke. Jadi nanti semakin banyak kalian melakukan presentasi, itu sebenarnya semakin besar peluangnya untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Kenapa? Karena nanti saya akan menggunakan nilai yang terbaik saja. Contoh, misalnya di sini Putu Wilantari sama Novita Lena Jonata ini dia dua ngambil language culture sama ini male and female relationship. Nah, jadi otomatis mereka akan dapat 2 nilai kan. Nah, dari 2 nilai itu saya akan menggunakan cuma satu saja, yang mana yang paling besar itu yang saya akan gunakan, ya. Nah, jikalau adik-adik yang cuma satu saja mempresentasikan, nilainya ya itu, kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek gitu, ya. Nah, seperti itu untuk peer assessment-nya, dan saya yakinkan saya akan lebih memberikan bobot lebih itu untuk dari penilaian peer assessment. Saya tetap akan memberikan nilai UAS dari saya, cuman maybe it will be 60-40 or maybe 70-30. Jadi pembagiannya itu yang porsi lebih besar itu adalah nilai dari peer assessment. Dan mohon juga nanti peer assessment-nya ini diisi komennya. Saya nanti akan share ke semuanya juga mengenai hasilnya, tapi nilainya tidak saya kosongkan dan pemberi nilai tidak akan saya tampilkan nilainya. Jadi cuma ada komennya saja. Oke. Demikian untuk bagaimana kalian melakukan presentasinya. Dan ada pertanyaan waktu ini mengenai, Pak, apakah bisa kita mengambil materi itu di luar dari materi yang saya sampaikan, dalam artian materi main material yang saya kirimkan maupun dari supporting materials yang saya berikan ke adik-adik? Sangat bisa. Silahkan Anda mengembangkan atau mencari materi dari sumber-sumber yang lain, silahkan. Yang penting itu masuk atau mendukung dari topik yang akan Anda sampaikan, ya. Jadi saya tidak mengekang, tidak mensupres kalian itu cuman gunakan materi itu saja, tidak, ya. Tidak hanya materi yang saya berikan saja, silakan. Cuman saya wanti-wanti nanti mohon diisi sumbernya, kalian mengambil dari mana, ya. Misalnya kalau kalian ngambil dari jurnal, di state nama jurnalnya dan sama nama penulisnya, ya. Karena itu ada hubungannya dengan hak kekayaan intelektual, ya, copyrights-nya. Kalau kalian tidak sampaikan itu, secara otomatis kalian mengakui apa yang disampaikan itu adalah milik kalian. Jadi sebenarnya kalian yang menyampaikan itu, padahal itu bukan milik kalian sebenarnya, ya. Itulah kenapa pentingnya ada citasi atau references. Jadi silahkan, dan saya rasa itu untuk minggu sekarang atau hari ini saya rasa sudah cukup penjelasannya. Jikalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan state di Q&A. Nanti kalau saya akan menjawab nanti di sana. Oke. Jadi saya rasa cukup demikian, dan selamat pagi semuanya.